Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dengan channel Neneng Kurniati. Sebelum kita belajar, jangan lupa tolong di subscribe, di like, dan boleh di share. Sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu rumus dari persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi itu sendiri rumusnya adalah harta sama dengan kewajiban plus modal. Jadi jumlah harta harus sama dengan jumlah kewajiban plus modal. Yang termasuk kewajiban itu adalah hutang, bisa utang usaha, bisa juga utang bank. Jadi harta sama dengan kewajiban plus modal. Itu rumus persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya ada beberapa transaksi yang mempengaruhi modal. Yang pertama ada beban-beban. Seluruh beban akan mempengaruhi modal, yaitu mengurangi modal. Kemudian yang kedua ada pendapatan. Pendapatan ini akan menambah modal. Kemudian yang ketiga adalah FRAIP. FRAIP itu adalah mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pemilik perusahaan itu sendiri. Itu FRAIP. Jadi ada 3 transaksi yang mempengaruhi modal, beban-beban, pendapatan, dan FRAIP. Oke, kita lanjut saja langsung ke soal nomor 1. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari, Krisna menyetor uang sebesar 30 juta sebagai modal awal. Karena dia menyetor sejumlah uang, berarti uang perusahaan bertambah, berarti kasnya bertambah. Selain kasnya, di sini karena disetor sebagai modal, berarti modal Krisna juga bertambah. Kita langsung kerjakan nomor 1. Kita tulis dulu tanggal 1 Januari, kas Krisna bertambah 30 juta. Kemudian karena disetor sebagai modal, maka modal Krisna juga bertambah senilai 30 juta. Jadi jumlah antara harta, kewajiban plus modal ini jumlahnya harus sama. Ini 30 juta, ini 30 juta. Ini bentuk tabelnya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Tanggal 2 Januari, Krisna menyewa gedung sebesar 3 juta selama 1 tahun. Kalau menyewa gedung berarti uang Krisna berkurang, kasnya berkurang. Oke? Berarti karena di sini ada nyewa, membayar sewa berarti ada beban. Berarti akan mengurangi modal juga. Berarti kas berkurang, modal juga berkurang. Nah, kalau mengurangi kita kasih tanda kurung. Oke, kita lanjut kerjakan soal nomor 2, tanggal 2. Yaitu membayar beban sewa sebesar 3 juta. Kita kasih tanda kurung 3 juta. Kita kurangkan, berarti 27 juta. Modal juga akan berkurang. Sama, kita kasih tanda kurung 3 juta. Kurangi, berarti 27 juta. Di keterangannya kita kasih keterangan ini berarti beban sewa karena membayar sewa. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kok tidak ada? Lanjut kita soal nomor 3. Tanggal 9 Januari, Krisna membeli peralatan sebesar 17 juta. 17 juta secara kredit. Kalau membeli peralatan, berarti peralatannya bertambah karena kita membeli. Membelinya secara kredit, berarti kalau kita membeli secara kredit, berarti ada utang, mempunyai utang. Berarti utang Krisna bertambah, peralatan Krisna bertambah sebesar 17 juta. Oke, kita tulis lanjut. Tanggal 9. Tanggal 9 membeli peralatan. Tulis dulu di sini peralatannya. Peralatan 17 juta. Sini ya. 17 juta yaitu tanggal 9. Karena membelinya secara kredit, berarti utang usaha bertambah. Di kewajibannya ada utang usaha. Utang usahanya kita tulis sebelah sini.
utang usaha. Ya, nilainya kita sejajarkan dengan nilai tanggal 17. Itu sebesar 17 juta. Oke, 17 juta kita turunkan semuanya. 27 juta. Yang ini 17 juta. Lanjut, yang ini juga kita turunkan. 27 juta turun ke bawah. Ini juga sama 17 juta. Jadi jumlah antara harta ini sudah 44 juta. Kewajiban dan modal juga jumlahnya 44 juta. Jadi jumlah antara sisi harta dengan sisi kewajiban plus modal ini jumlahnya harus sama, baru persamaan. Oke, kita lanjut soal berikutnya yaitu tanggal 11. Tanggal 11 Januari, Krisna membeli perlengkapan 1.500.000. Di sini tidak disebutkan apa tunai atau kredit, tidak ada pernyataan. Kalau soal seperti ini berarti dia transaksinya secara tunai. Jadi tanggal 11 Januari ini Krisna membeli perlengkapan secara tunai sebesar 1.500.000. Berarti kalau membeli perlengkapannya bertambah karena membelinya secara tunai, kasnya juga berkurang. Oke, kita lanjut. Tanggal 11, kita tulis dulu tanggal 11. Tanggal 11 membeli perlengkapan, berarti kita tulis lagi di sini perlengkapan. Perlengkapan membeli senilai 1.500.000. 1.500.000. Oke, membelinya secara tunai berarti kas dia juga berkurang sebesar 1.500.000. Kas berkurang 1.500.000. Oke, kita kurangkan. Berarti 25.500.000. Yang ini juga turun. Sebagai pembatasnya boleh tanda plus, boleh garis. Boleh digaris ke bawah. 17 juta. Kita turunkan semua. Jumlahnya harus sama. Ini juga turun 1.500.000. Sebelah sini tidak ada pengaruhnya tapi tetap kita turunkan karena harus sejajar. Harus sejajar. Kita turunkan 17 juta. Ini juga turun 27 juta. Oke. Lanjut kita soal berikutnya yaitu soal nomor 5, tanggal 15. Tanggal 15 Januari memperoleh pendapatan atas pencucian mobil sebesar 700.000. Kalau memperoleh pendapatan berarti kasnya bertambah. Nah, ini tadi pendapatan akan mempengaruhi modal, berarti modal juga bertambah. Tanggal 15 berarti kas bertambah, pendapatan bertambah. Oke, kita lanjut. Tanggal 15. Kita tulis dulu tanggalnya. Tanggal 15. Memperoleh pendapatan berarti kasnya bertambah. Kalau bertambah tidak dikasih tanda kurung. 700.000. Kita tambahkan. 002626200.000. Yang ini juga sama turun. 17 juta turun juga. Perlengkapan juga turun 1.500.000. Kemudian utang juga turun 17 juta. Sama utang turun juga 17 juta. Kemudian tadi pendapatan menambah modal. Modal bertambah 700.000. Ya, kita tambahkan berarti
27.700.000. Jangan lupa keterangannya. Di keterangan kita tulis pendapatan jasa. Ya, karena pendapatan. Jadi kita tulis pendapatan jasa. Oke, sampai sini bisa dipahami tidak? Kalau bisa dipahami, kita lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Tanggal 19 Januari membayar sebagian utang pembelian peralatan sebesar 3 juta. Kalau kita membayar utang, berarti utang kita berkurang. Kas kita juga berkurang karena uangnya dipakai untuk membayar utang. Berarti bayar utang. Kalau bayar utang tadi kasnya berkurang. Oke, tanggal yang ke-6. Tanggal 19. Kita tulis dulu tanggalnya. Tanggal 19 membayar utang. Mengurangi, kasih tanda kurung. 3 juta, kasnya berkurang karena membayar utang. Kita kurangi dulu. 2, 3, 2. Oke, peralatan juga sama turun. 17 juta. Perlengkapan juga turun. 1.500.000. Oke. Membayar utang berarti utang usahanya juga berkurang. Utang usaha berkurang ya. Kita kasih kurung 3 juta di bawah utang usaha. 3 juta. Ya, kita kurangi. Berarti tinggal 14 juta ya. Modalnya turun. 27.700.000. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Sekarang soal nomor 7. Tanggal 23 dibayar biaya listrik 800.000. Kalau kita bayar listrik berarti uang kita berkurang, kas kita berkurang. Ada membayar listrik atau beban listrik. Kalau beban berarti dia tadi mengurangi modal. Ya, kita lanjut. Tanggal 23. Kita tulis dulu tanggalnya. Tanggal 23 membayar listrik sebesar 800.000. Berarti tanda kurung. 800.000. Ya, kurangi. 12 kurangi 8, 4. 2. Oke, ini turun 17 juta. Ini juga turun 1.500.000. Jadi kalau satu turun harus turun semua. Harus barang turunnya. Tidak boleh satu-satu. Ya, jadi harus seimbang. Sekarang ke sisi harta kewajibannya ya. Ini juga turun. Utang usaha turun 14 juta. Modal tadi, karena beban tadi mengurangi modal. Berarti mengurangi modal senilai 800.000. Kita kasih tanda kurung. 800.000. Oke. Kurangkan 17 kurangi 8, 900. 26. Kasih keterangan di sininya. Beban listrik. Karena membayar listrik. Jadi kasih keterangan beban listrik. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjutkan. Boleh ditanyakan di komentar ya. Kalau belum paham atau tidak paham, tidak jelas, nanti tanyakan di komentar. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita ke soal nomor 8. Tanggal 25 Januari, guna mengembangkan usahanya meminjam uang di bank. Berarti Krisna ini pinjam uang di bank.
Kalau pinjam uang di bank berarti uang Krisna bertambah atau kas bertambah. Karena di sini adalah pinjamnya di bank berarti ada utang bank. Modal tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi modal. Jadi di sini menambah kas dan menambah utang bank. Oke, kita lanjut kerjakan tanggal 25. Tulis dulu tanggalnya. Jangan lupa tulis dulu tanggalnya, tanggal 25. Meminjam uang senilai 10 juta, kasnya bertambah. Karena kalau pinjam uang pasti uang perusahaan bertambah banyak. Tambah, berarti 32.400.000. Jangan lupa peralatannya juga turun, 17 juta. Jadi setiap ada transaksi semuanya ikut turun ya. Ini juga turun 1.500.000. Kemudian karena di sini pinjam di bank ditambah, di sini tambah utang bank. Utang bank, bukan utang usaha karena pinjamnya di bank, jadi utang bank. Senilai 10 juta. Kita tulis ini 10 juta. 10 juta. Oke, jangan lupa turunkan juga 10 juta biar sejajar. Yang ini utang usaha juga turun 14 juta. Modal juga turun 26.900.000. Oke, lanjut kita soal selanjutnya. Soal berikutnya soal nomor 9. Tanggal 27 Januari membayar gaji karyawan sebesar 1.400.000. Kalau membayar gaji berarti uang berkurang atau kas berkurang. Karena beban modal juga berkurang. Jadi karena membayar gaji 1.400.000, kas berkurang 1.400.000, modal juga berkurang 1.400.000. Oke, kita langsung saja kerjakan. Tanggal 27. Jangan lupa tanggalnya. Tanggal 27. Membayar gaji berarti berkurang. Kasih tanda kurung, jangan lupa. 1.400.000. Ya, kurangi. Jangan lupa ya. 31 juta. Ini sama turun juga. 17 juta. Yang ini juga turun 1.500.000 ya. Kemudian ini juga sama turun 10 juta. Utang usaha juga turun 14 juta. Nah, modal tadi karena membayar gaji modalnya berkurang sebesar 1.400.000 kasih kurung 1.400.000 ya, kurangkan. Kita kurangkan ya, 5 kemudian 6 kurang 1 5, 25 juta. Nah, jangan lupa keterangannya. Bayar gaji kan, tulis beban gaji. Oke, nah sudah 9 soal kita kerjakan. Kita lanjut soal terakhir, soal nomor 10. Soal nomor 10, tanggal 30 Januari, Krisna mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, untuk keperluan pribadi ini namanya prive. Jadi karena mengambil uang perusahaan, berarti kas Krisna berkurang atau kas perusahaan juga berkurang sebesar 500.000. Karena mengambil untuk keperluan pribadi berarti modal juga berkurang sebesar 500.000. Jadi kas berkurang 500.000, modal berkurang 500.000. Oke, kita lanjut kerjakan. Tanggal 30. Jangan lupa tanggalnya ya, selalu tulis tanggalnya. Tanggal 30 mengambil uang sebesar 500. Berarti karena mengambil uang tadi kas berkurang, jangan lupa kasih tanda kurung. Kasih kurung 500.000. Oke, kurangi.
juta ya. Jangan lupa peralatan juga turun 17 juta. Kemudian perlengkapan juga turun 1.500.000. Kemudian utang bank juga turun 10 juta. Utang usaha turun juga 14 juta. Modal jangan lupa tadi berkurang karena mengambil untuk keperluan pribadi, private. Kita tulis mengambilnya 500.000. Kasih kurung jangan lupa. 500.000. Tutup kurung, kurangkan. Kurangkan berarti tinggal 25 juta. Oke. Di keterangannya jangan lupa ditulis private. Ya, selesai ya. Jadi, kita jumlahkan dulu sisi harta dengan sisi kewajiban plus modal sama enggak? Kita lihat. 30.500.000 ditambah 17 juta, 47.500.000. Ditambah 1.500.000, 49 juta. Jadi ini jumlahnya 49 juta. Yang ini kita lihat juga. 10 juta tambah 14 juta. 24 juta. 24 juta ditambah 25 juta. 24 tambah 25, 49. 49 juta. Ya. Jadi jumlahnya antara harta, kewajiban plus modal sama. Oke? Berarti betul yang kita kerjakan. Nah, sampai sini bisa dipahami. Cara membuat persamaan dasar akuntansi mudah ya, tidak sulit. Yang penting kalian kuncinya adalah memahami dulu soal-soal, kemudian menganalisanya, baru kalian terapkan di persamaan. Ya, inilah persamaan dasar akuntansi untuk perusahaan Krishna. Nah, oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi pada pembelajaran yang lain. Semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa biar terus bisa mengikuti channel ini, diklik subscribe-nya. Jangan lupa loncengnya juga diklik agar setiap notifikasi bisa masuk. Terus jangan lupa juga like dan komen. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.